Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Kaifa halukum? Baik, alhamdulillah. Baik. Pada hari ini, hari Kamis, kita dapat berjumpa lagi dalam pelajaran PAI dan Budi Pekerti, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Oke. Minggu lalu kita telah belajar tentang kemuliaan ya, menggapai kemuliaan dengan mujahadah dan husnuzon dan ukhuwah. Oke, baik, sebelum kita belajar, kita doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Baik, kita absen dulu ya. Ade Faris Al-Hafiz, Ahmad Naufal Fatah, Aulia Andini, Aulia Nasila, Diari Muhammad Azam, Efta Delviana, Fauzan Nanda, Hafiza Nur Aziza, Ita Naur Syafi, M. Rafi Ardiansyah, Muhammad Fatih, Muhammad Rifki, Muhammad Raihan Aidil, Nabil Makarim, Najma Sani, Raihan Ayasi, Rika Windia, Roida Zahira, Salwa Azhara, Sofiatus Salwa, Sifa Aulia Rahma, Walida Luaili. Baik, kita pada hari ini akan belajar tentang menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kita tahulah ya apa itu yang dimaksud dengan pergaulan bebas. Pergaulan yang tidak ada batasan atau tidak ada aturan gitu. Bebas semau dia gitu. Padahal kita sebagai manusia itu kan dibatasi ya, dibatasi. Ada yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Enggak bebas seperti ya bukan manusia gitu. Kalau atau orang gila gitu. Kalau orang gila kan melakukan perbuatan sesukanya gitu. Atau misalkan tidak manusia seperti apa? Hewan. Hewan itu melakukan perbuatan ya sesukanya kan. Tidak ada aturan di hewan. Oke. Dia mau jalan kemana, mau ngapain bebas karena dia hewan. Baik. Dan kita juga punya namanya kehormatan diri. Oke, kehormatan diri. Tujuan pembelajaran. Tujuannya kita belajar ini supaya pertama menjaga kehormatan, menghormati diri dan dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kedua, menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai pengamalan Quran surat Al-Hujurat ayat 32. Kemudian ketiga, menganalisis Quran surat Al-Hujurat Al-Isra ya,
ayat ke-32, membaca Quran surat Al-Isra ayat ke-32, mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Isra ayat 32, menyajikan keterkaitan antara perbuatan fahisyah yang ditimbulkan dan perangai yang buruk. Jadi seperti itu. Kemudian ini ada peta konsep. Pertama, larangan zina, kemudian penyebab terjadinya perzinaan, hukum zina, hukum bagi pelaku zina hukumannya ya, jadi yang melakukan. Kemudian yang selanjutnya ada pergaulan bebas, apa faktornya yang harus dipahami dan dampak negatifnya seperti apa. Baik, sekarang kita merenungkan. Gitu, kita lihat gambar di depannya. Ini gambar apa ya? Janin. Janin yang ada dalam rahim seorang ibu atau seorang wanita. Oke. Coba kita semua dulunya seperti ini kan? Iya. Iya, janin seperti ini. Perhatikan janin yang terdapat dalam rahim seorang wanita. Makhluk Allah yang tidak berdosa itu harus digugurkan karena orang tuanya tidak mampu menanggung malu atas perbuatan yang telah dilakukan. Ibunya hamil di luar nikah, bapaknya nggak mau tanggung jawab atas kehamilan ibunya. Makhluk mungil itu yang menjadi korban. Ia diaborsi, kemudian dikuburkan. Bahkan ada yang dibuang ke sungai, ke tempat sampah dengan dibungkus plastik. Tidaklah manusia berpikir akan dosa yang dilakukan. Zina dan membunuh, bukankah termasuk dosa besar? Adakah penyesalan dalam diri manusia setelah melakukan dosa itu? Jika tidak, berarti hatinya telah mati. Tidak ada lagi rasa takut, empati, dan malu. Sedangkan semua itu merupakan dari keimanan. Nah, kita lihat sekarang bayi. Tadi ya, janin tadi kalau dibuang, itu kan jadinya seperti ini. Bayi kecil seperti ini. Kalau antum lihat bayi ini lucu bukan? Ya, lucu. Lucu. Ganteng nggak? Gemoy ya katanya, masya Allah. Bayi mungil ini lucu ya. Bayi itu memiliki wajah yang lugu, polos tanpa dosa. Ya nggak dosa. Dosa nggak dia? Enggak. Ia tidak bisa melakukan hal yang banyak kecuali menangis jika lapar dan tertawa jika ada yang membuatnya senang. Di samping itu, hal yang dilakukannya hanya minum ASI atau susu formula, buang air kecil dan buang air besar. Namun karena kesalahan orang tua, terkadang seorang bayi harus menanggung derita yang besar. Banyak bayi yang disimpan di luar pagar seorang kaya dengan harapan mendapat pemeliharaan yang lebih baik. Karena sang ibu melahirkan di luar tanggung jawab sang ayah. Bayi lahir tanpa diharapkan karena kehamilan ibunya di luar tali pernikahan. Sesekali lagi pandanglah gambar janin dan bayi tersebut. Jika kita masih memiliki kasih sayang, maka jauhilah perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, termasuk makhluk Allah yang tak berdosa itu. Oke, kita kan sering banget ya ada info gitu kan ya. Bayi meninggal, dibuang, ditaruh di tas, kemudian ada yang di kardus, ada yang sudah bernyawa, ada pula yang tidak bernyawa. Masya Allah. Sekarang kita berpikir, kalau bayi itu dosa nggak bayi? Nggak dosa. Nggak dosa bayi itu. Yang dosa tentu orang tuanya. Dia nggak bayangkan kalau seandainya dia jadi bayi itu. Ya. Dia melakukan perbuatan itu, kemudian dia yang jadi bayi itu. Masya Allah. Dari kecil dia nggak tahu siapa ayah saya ini siapa gitu. Iya kan? Ya maka kita coba merenung sejenak ya tentang hal ini. Seorang bayi yang kecil, misalnya nangis tadi, ditemukan di depan pagar rumah atau di fasilitas umum, ditinggalkan begitu saja. Masya Allah. Gitu ya. Masya Allah gitu. Kita aja yang punya anak ya kan, mungkin orang tua kita dulu ketika kita kecil gitu kan, itu kan
kita jatuh sakit luka aja, orang tua kita pasti akan merawat, khawatir, bisa nangis. Anaknya sakit itu bisa nggak tidur semalaman. Ya, anaknya sakit, waduh ini kenapa anak sakit, dibawa ke dokter, nggak sembuh, dibawa pulang lagi, dibawa lagi ke rumah sakit lagi, masya Allah gitu. Lah ini kok bayi kecil, kok teganya ya? Sekarang kita bandingkan dengan hewan, gajah, kucing ya, kucing. Oke, kucing di tempat asramanya itu ada kucing. Ayah ibunya apa namanya? Ibunya lah, induknya. Oke. Induknya itu pasti akan sangat menyayangi dari anak-anaknya gitu. Gak mungkin dia ditinggalkan. Iya nggak? Kalau ibunya nyari makan, pasti dia akan datang dengan berbagai resiko yang dia jalan. Iya, itu kucing. Istilahnya hewan, gitu, binatang. Lah ini kok manusia yang punya pemikiran, tapi kok melakukan perbuatan melebihi dari hewan. Ini berarti dia tidak hewanan dia malahan ya. Hewan aja dia punya gitu loh. Iya enggak? Iya, itu benar sama. Masya Allah. Baiklah. Jadi kita belajar tentang Quran surat Al-Isra ayat ke-32 tentang larangan mendekati perbuatan zina. Oke. Yuk. Dibaca oleh siapa yang bisa baca? Rifki, silahkan. Allah, insyaallah. Sadaqallahul azim. Baik. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Ayatnya pendek ya. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Oke. Coba apa yang kita renungkan dari tadi ya? Gambar bayi kecil, janin tadi yang dibuang, kemudian bayi, kemudian ayat ini. Ada yang bisa ngambil kesimpulan? Padahal ya tadi ya, janin kecil yang belum jadi manusia ya, belum jadi bayi ya, udah dibuang duluan. Bahkan ada yang sadis, dia aborsi. Tahu aborsi? Tahu. Dipaksa keluar ya. Iya kan? Cabik-cabik badannya. Ya, belum jadi bayi tadi, belum jadi, udah dipaksa. Wah, tangannya masih kecil itu, potong itu semuanya keluarin. Dikeluarin dengan paksa gitu. Itu kalau ibaratnya orang yang udah hidup jadi gede itu. Pertama kakinya duluan, tangannya mungkin ya, potong. Itu sama halnya seperti iya, mutilasi bukan? Tangannya dulu, kepalanya dikit-dikit yang dikeluarin gitu. Itulah aborsi itu seperti itu. Kemudian kita renungkan lagi bayi tadi ya. Bayi yang sudah lahir dan tungguin lahir, tapi dibuang. Masya Allah. Di fase itu. Padahal Allah sudah katakan wala taqrabu zina. Apa artinya? Jangan kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
Oke. Baik, kembali kita bagi 3 kelompok kembali. Kelompok 1, 2, dan 3, tapi kita ganti. Kelompok 1 yang akhwat, kelompok 2 Fatih, Aidil, Fatih, Azam, Nabil, dan Ayasi, dan kelompok 3 adalah Noval, Rifki, Aidil, dan Raffi. Okay. Kelompok 3 membahas asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul tentang Quran surat Al-Isra ayat ke-32. Kemudian kelompok 1 membahas tentang isi kandungan. Oke. Isi kandungan Quran surat Al-Isra ayat ke-32. Kemudian kelompok 3 membahas tentang cara kita menjauhi perbuatan zina. Perbuatan bebas dan zina. Oke, silakan diskusikan dengan teman-temannya. Kasih waktu 5 menit. Kelompok 1 tadi kelompok 3 yang belakang asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Ada di Al-Qur'an ya. Kemudian kelompok yang 1 yang akhwat ini tentang kandungan. Isi dari kandungan Quran surat Al-Isra ayat ke-32. Kemudian kelompok 2 itu cara kita supaya terhindar dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya, asbabun nuzul. Ya. Apa? Ikhtilat itu campur antara laki dan perempuan.
Oke, silahkan dari asbabun nuzul. Oke, kelompok 3, silahkan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memberitahukan kepada teman-teman semua tentang asbabun nuzul dari Quran surat Al-Isra ayat 32. Imam Ahmad mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Yazid Ibnu Harun telah menceritakan kepada kami Jarir telah menceritakan kepada kami Salim Ibnu Amir dari Abu Umamah bahwa pernah ada seorang pemuda datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pemuda itu bertanya, wahai Rasulullah, izinkanlah aku berbuat zina. Kaum yang hadir memusatkan pandangan mereka ke pemuda itu dan artinya. Seraya berkata, diam kamu. Rasulullah SAW bersabda, dekatkanlah dia kepada. Pemuda itu mendekati Rasulullah SAW. Dalam mendarat yang lalu dengarlah panggilan dekati. Sungguh zina perbuatan keji, jalan dan sangat buruk adalah zina. Rasulullah SAW bersabda, duduklah. Pemuda itu duduk dan Nabi SAW bertanya kepadanya, apakah kamu suka perbuatan zina dilakukan terhadap ibumu? Pemuda itu menjawab, tidak. Demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu. Rasulullah SAW bersabda, orang lain pun tentu tidak suka hal tersebut. Zina dilakukan terhadap anak perempuan. Dilakukan terhadap ibu mereka. Rasulullah SAW bersabda, bertanya, apakah kamu sebagai perbuatan zina dilakukan terhadap anak perempuanmu? Pemuda itu menjawab, tidak. Demi Allah, wahai Rasulullah, semoga diriku menjadi tebusanmu. Masya Allah. Oke, kita kasih aplaus buat Noval. Oke, jadi tentang asbabun nuzul Quran surat Al-Isra ayat ke-32. Gimana tadi? Ada seorang pemuda dalam majelis Rasul datang kepada Rasul. Kemudian dia menawarkan izin, tak izin lah. Rasul, aku izin mau zina nih. Semua langsung sahabat itu, diam. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasul? Dekatnya sini kamu, sini. Kemudian ditanya, gimana kalau yang misalkan, ya, dululah kamu. Apakah kamu suka perbuatan zina dilakukan terhadap ibumu? Kalau ibu kamu dizinain, gimana perasaan hatimu? Masya Allah, gitu ya. Tidak ya, dia tidak. Demi Allah, semoga Allah menjauhkan dariku sebagai tebusannya. Kalau ibumu nggak boleh. Gimana kalau itu dengan anak perempuanmu? Di sisi lain ada pemuda tadi menjawab, tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, semoga dia menjadi tebusan. Jadi dia aja tidak rela ibu dan anak perempuannya dijadikan dia sebagai bahan untuk zina tadi ya. Maka kemudian itu teknik itu yang dilakukan oleh Rasul. Teknik solusi itu datangnya dari orang itu sendiri. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang pun tidak akan suka bila hal itu dilakukan terhadap anak perempuan mereka. Rasulullah SAW bertanya, apa kamu suka bila perbuatan zina tersebut dilakukan saudara perempuanmu? Tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusannya. Rasulullah bersabda menguatkan, orang lain pun tidak akan suka bila hal tersebut dilakukan kepada saudara perempuannya. Rasulullah bertanya, apa kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap bibimu? Kemudian dia menjawab, tidak, demi Allah. Kemudian Rasul bertanya lagi, orang lain pun tidak suka perbuatan zina dilakukan oleh pada bibinya. Kemudian kalau tanya lagi Rasul, apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan kepada bibi dari pihak ibumu? Tidak, demi Allah, semoga Allah menjauhkan diriku dari sesuatu. Kemudian Rasulullah meletakkan tangannya ke dada pemuda itu seraya berdoa, ya Allah, ampuni dosanya dan bersihkanlah hatinya, serta peliharalah farjinya.
maka sejak saat itu ia pun tidak lagi menoleh kepada perbuatan barang zina sedikit pun. Berarti oke. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa apa kesimpulannya dari asbabun nuzul ini? Zina perbuatan keji. Kemudian jangan mendekati zina. Kemudian apa lagi? Dari asbabun nuzul tadi. Seorang itu tidak rela perbuatan zina itu dilakukan kepada ibunya, anak perempuannya, saudara perempuannya, bibinya. Jadi nggak rela keluar dengan keluarganya. Jadi seperti itu, ya. Jadi kemudian orang tadi dibersihkan hatinya oleh Rasul. Berarti sebelumnya hatinya ini kotor. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian kelompok ke 1 tentang isi kandungannya. Silakan. Isi kandungan dari Quran surat Al-Isra. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan isi kandungan surat Al-Isra ayat 32. Ayat ini berisi larangan mendekati zina, karena zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah. Begitu juga persetubuhan yang dilakukan oleh sesama laki-laki atau sesama perempuan disebut perbuatan zina. Perbuatan tersebut diangkat dengan istilah LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lesbian adalah seorang perempuan yang tertarik dengan perempuan lain. Gay adalah seorang pria yang tertarik dengan pria lain atau sering disebut dengan homoseksual. Biseksual yaitu seorang yang tertarik baik kepada laki-laki atau perempuan. Sedangkan transgender yaitu orang yang identitas gendernya bukan laki-laki dan bukan perempuan, atau gendernya berbeda dengan dokumen yang ditulis oleh dokter di surat kelahiran. Sedangkan yang dimaksud perbuatan mendekati zina adalah semua perbuatan yang mengakibatkan pelakunya terdalam melakukan zina. Di antara contoh perbuatan mendekati zina adalah sebagai berikut. Melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan atau norma agama. Mendekati tempat yang merangsang nafsu syahwat, melihat aurat dan menghayalkannya, melihat film atau tayangan yang mengundang syahwat, dan membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan nafsu birahi. Perbuatan-perbuatan di atas dapat menjerumuskan ke dalam perbuatan zina. Zina adalah dosa besar yang dapat menghancurkan kehidupan pelakunya, keluarganya, dan masyarakat. Oleh itu, Islam melarang perbuatan melarang perbuatan setan tersebut. Oke. Masya Allah. Kasih hapus dulu untuk kelompok. Oke. Jadi ini menjelaskan kepada kita untuk mendekati zina. Maka ada istilahnya kan gini. Dari mata turun. Di awalnya dari mata pandangan dikit sampai hatinya. Zina adalah persetubuhan antara laki-laki wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah. Begitu juga yang dilakukan sama laki-laki atau sesama wanita. Jadi ada namanya istilah LGBT ya, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lesbian adalah seorang perempuan yang tertarik dengan perempuan.
Kemudian gay, laki-laki tertarik dengan laki-laki. Nah ini bahaya ini. Gay dan lesbian ini sangat bahaya. Kemudian biseksual, yaitu seorang yang tertarik pada pria maupun wanita. Oke. Sedangkan transgender yaitu orang yang identitas gendernya bukan laki-laki dan bukan perempuan. Jadi seperti itu. Di antara contoh perbuatan yang mendekati zina adalah melakukan pergaulan bebas, mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat, melihat aurat dan menghayalkan, melihat film atau tayangan media yang mengundang syahwat, yang membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur dapat menimbulkan nafsu birahi, dan seperti itu ya. Jadi ini mendekati aja tidak boleh, apalagi melakukan. Kenapa? Karena fahisyah. Fahisyah itu apa? Keji gitu ya. Perbuatan keji. Jadi seperti itu. Jadi ini perbuatan sangat keji. Maka sejauh mungkin kita jangan sampai melakukan hal yang bisa mendekatkan ke zina tadi. Ya, seperti itu ya. Jadi antum harusnya kita sebagai pelajar itu selalu mengisi waktu-waktu kita itu dengan hal yang positif gitu ya. Supaya kita terjauh dari hal seperti itu. Oke. Selanjutnya kelompok 3 terakhir. Silahkan. Ini ayat yang lain ya. Oke, silahkan. Kelompok 2, silahkan. Jika seseorang mendekati perilaku yang menjurus kepada zina, peluang melakukan perzinahan akan semakin besar. Yang kelima, mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif seperti membaca buku keislaman, menghadiri majelis taklim, dan aktif dalam organisasi remaja masjid. Waktu yang kosong tanpa kegiatan positif akan menyebabkan seseorang terbawa oleh khayalan, angan-angan kosong dan tergoda oleh hawa nafsu. Yang keenam, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, membaca Al-Qur'an serta mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Masya Allah. Kasih aplaus tuh. Oke. Demikianlah tadi tentang cara menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Intinya pada hakikatnya kita itu setiap hari melakukan amalan supaya kita terhindar dari perbuatan yang fahisyah. Oke. Dengan melakukan hal positif atau sholat. Di masjid-masjid biasanya ada tulisan kaligrafi. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Termasuk di dalamnya adalah zina. Lalu
ada pertanyaan. Bagaimana ketika seorang itu sholatnya rajin, tapi kok masih suka mendekati perbuatan zina tadi? Nah, berarti yang salah sholatnya atau orangnya? Loh, yang salah berarti sholatnya dan sholatnya tidak dilakukan dengan khusyuk, tidak benar. Orangnya yang salah ya. Karena sesungguhnya sholat itu sebenarnya sudah dapat mencegah seorang untuk berpikiran yang negatif tadi. Seperti itu. Baik, penutup. Jadi untuk penutup kita lihat gambar ini ya. Nah, tadi ya. Oke, jadi kita lihat gambar ini yang tadi di awal tadi ya. Jika seorang janin yang dibuang oleh ibunya, gitu. Bersalahkah mereka? Ada yang bisa ngasih pendapat atau menjawab pertanyaan ini? Kan pertanyaannya bersalahkah mereka? Tidak ya? Tidak. Ya, oke. Bayi ini tidak salah. Bayi ini tidak salah. Maka dalam surat At-Takwir ya. Oke, At-Takwir ya. Bi ayyi dzanbin kutilat. Apa artinya? Atas dosa apa mereka ini dibunuh? Oke. Ngeri emang ya. Jadi gitu ya. Atas dosa apakah mereka ini bayi tadi ini dibunuh? Kira-kira dosanya apa? Baik. Baiklah anak-anak sekalian. Ya, demikianlah tadi pembelajaran kita tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dari pergaulan bebas sehingga seorang itu sampai melakukan perbuatan zina. Jadi seperti itu. Dari pergaulan bebas, pergaulan yang tidak ada aturan. Dan alhamdulillah antum semua di sini dibatasi segalanya, ya, supaya kita terhindar dari perbuatan yang seperti ini. Baik, sebelum kita tutup, ada yang ditanyakan sebelumnya? Tidak ya? Tidak. Oke. Kalau tidak tanya, coba kita Ustaz tanya tentang pembahasan tadi, tentang Quran surat Al-Isra ayat ke-32. Tolong baca kembali Quran surat Al-Isra ayat ke-32. Oke, yang hafal Hafizah. Bunyinya adalah Insyaallah. Baik, cukup demikian dari Ustadz. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas memimpin doanya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa agar dijauhkan dari perbuatan zina atau yang sejenisnya. Mari berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.